Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian di rumah? Ustadz berharap kalian tetap diberikan sehat dan semangat oleh Allah dalam belajar hari ini. Oke anak sekalian, hari nanti kita kembali lagi ya ke matematika. Matematika. Nah, matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Tanamkan pada diri kalian seperti itu. Matematika itu ilmu yang menyenangkan. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke anak, semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, hari nanti kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, masih di materi pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengubah pecahan desimal ke pecahan yang lain seperti pecahan biasa dan campuran, hari nanti kita akan belajar tentang mengubah pecahan persen ke bentuk pecahan yang lain dan sebaliknya. Simak videonya Ustadz baik-baik, jangan like dan subscribe. Oke, anak sekalian, sudah kenal kan kalian tentang bagaimana pecahan persen itu? Persen itu artinya apa? Persen itu artinya per 100. Simbolnya begini. Simbol persen adalah seperti ini. Ini artinya persen. Kalau ada seperti ini, kalau ada soal seperti ini, 5%, 5% seperti ini. Ini artinya apa? Artinya itu 5/100. Ya anak-anak ya, 5/100. Nah, 5% artinya itu 5/100. Nah, nanti kita akan belajar ini mengubah bentuk ini menjadi ke bentuk yang lain. Oke, soal yang pertama kita langsung action ya. Soal yang pertama, 25% akan diubah menjadi pecahan biasa paling sederhana. Itu berapa ya? Langsung saja, 25/100. Ini artinya ya anak-anak ya, 100. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa, tapi ini belum sederhana, maka disederhanakan terlebih dahulu. Biasa sih, yang pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 25, ini 100. Oh iya, 100 itu juga kelipatan dari 25 ya. Berapa sih? Oh iya, 25 dibagi 25 adalah berapa? 1. Jika 100 dibagi 25 berapa? Berapa ya? 4. Nah, ya 4. Ini 25-nya di sini. Kemudian hasilnya adalah sini. Nah, jadi bahwa 25% kalau dijadikan ke pecahan biasa paling sederhana adalah 1/4. Ingat-ingat, kamu harus tahu dulu lagi ya, 25% itu bisa ditulis pecahan biasa menjadi 25/100, kemudian disederhanakan kembali. Ingat, ilmu menyederhanakan adalah membagi bilangan, pembilang, dan penyebut dengan angka yang sama. Yang sama loh ya, seperti itu. Ini adalah mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Nah sekarang kalau 25% ini mau dijadikan ke pecahan desimal bagaimana? Oh jangan khawatir, Ustadz ajari. 25%. Nah nih, kita jangan lupa dibuat dulu pecahan biasanya 25/100.
100. Nih, kemudian kalau seperti ini kita pakai cara yang kedua, yang baru kemarin, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, sama sih, 25 akan dimusuhkan, akan dibagikan dengan 100. Oh, tidak berani dia. Kalau tidak berani maka dikasih 0. Nah, jangan lupa kasih 0, kasih 0, barulah dibagikan. 250 bagi 100. Banyak banget, Us. Kata siapa banyak? Ayo. Ini ada 0 di belakang pol, satuannya 0, maka ini juga ada satuannya 0, maka bisa dibuang saja. Oh, begini. 25 bagi 10. Nah, kecil lah, dapat 2. Sisanya berapa? Sisanya 5. Yang 25 tinggal kenangan. Nah, 5 bagi 10 tidak berani lagi, Us. Kasih 0 lagi, 50 bagi 10 adalah 5. Nah, begini anak-anak, mengubah persen ke pecahan yang lain, yaitu pecahan desimal. Nah, ilmu kalian sudah bertambah lagi deh. Ini persen ke desimal. Itu ya anak-anak ya. Apalagi pecahan kemarin, persen ke desimal sudah, persen ke pecahan biasa sudah. Sekarang kita mau cari persen ke pecahan campuran. Wah, ya, persen ke pecahan campuran. Lihat, persen ke pecahan campuran. Misal ada 125%. Ini ya. Persen mau dijadikan ke pecahan campuran, sama saja sih caranya. 100 per 25% artinya 125 per 100. Wah, ini loh, Us, itu kan bentuk pecahan biasa yang tidak murni, Us. Benar sekali. Kalau tidak murni maka dia bisa dijadikan ke pecahan campuran. Dengan cara bagaimana anak-anak? Nah, ini, Us, disederhanakan dulu sih, nggak apa-apa, Us. Oke, sederhanakan dulu. Oh, ini 125, ini 100, maka keduanya adalah kelipatan dari 25. Ingat-ingat, 125 100 itu adalah kelipatan 25, maka harus dibagi 25. Ini 125 ini dibagi 25 dapat berapa ya? Kalau 100 tadi dibagi 25 dapat 4, kalau 125 berarti ya dapat 5 seperti ini. Ini 100 bagi 25 dapat 4. Baru setelah itu kita jadikan ke pecahan campuran. Masih ingat kan pecahan campuran bagaimana caranya? Ke bawah dibagi, pembilang dibagi penyebut. Nah, ini tulis dulu, pembilang bagi penyebut 5 bagi 4, hasilnya taruh sini, sisanya taruh sini, dapat 1, sisa 1. Maka 125% diubah menjadi pecahan campuran, menjadi inilah hasilnya. Itulah kira-kira anak-anak, paham bukan? Memang matematika itu mudah dan menyenangkan tentunya. Itu ya. Oke, sekarang itu tadi persen ke bentuk pecahan yang lain. Sekarang kita mau belajar juga bagaimana sih caranya kalau pecahan yang lain ke persen. Ini sekarang kita mulai dulu dari pecahan biasa mau dijadikan ke persen, itu ya. Oke, Ustadz punya angka 2/5 mau dijadikan ke persen. Nah, yes, gampang ini. Kita langsung saja. Kamu tahu kan kalau persen itu artinya per 100, maka bawahnya langsung jadikan ke 100 saja deh. Nah, ini kalau kalian lihat seperti ini berarti ini maksudnya ke pecahan senilai.
gitu ya. 5 ke 100 kira-kira dikali berapa ya? Susah Us. Oh lo kok susah? Gampang, tinggal 100 dibalik bagi 5. 10 bagi 5 berapa? Nanti ini kali ya, kali saja karena ini kecil ke besar. Nah 100 bagi 5 berapa? Susah Us. Oh lah kok susah lagi? Gini caranya, 1 bagi 5 tidak berani, maka langsung saja 10 bagi 5 dapat 2. Kemudian masih ada 0, angka 0 ini, 0 dibagi 5 ya 0, maka ini 2 kali 20 lah. Kan pecahan senilai itu pembilang dan penyebut harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. 2 kali 20 adalah 40, maka didapatkan 2/5 itu persenannya berapa? Ya 40%. Ini. Nah jadilah hasilnya 2/5 itu sama dengan 40%. Itu ya anak-anak ya, mudah bukan? Nah ini pecahan biasa ke pecahan persen. Nah sekarang kita coba lagi desimal ke persen, bagaimana sih? Nah kita yang ini hapus dulu ya, yang ini kita hapus dulu. Sekarang kita belajar dari desimal ke persen. Dari desimal ke persen ya anak-anak ya. Desimal kan begini. Ini contohnya ya. Mau dijadikan ke persen itu berapa sih? Nah, kalau dari desimal ke persen, kita gampang caranya, tinggal dikali 100. Dikali 100. Nah, bagaimana ya 2,5 dikali 100 itu? Kan kalau kita tahu bahwa jika dikali 100 maka nolnya tambah 2. Kita anggap saja ini 25 kali 100, maka tinggal nolnya tambah 2 sini. 1, 2. Komanya berapa sih? Di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 5. Ini kembalikan lagi komanya di sini. Nah, satu angka di belakang koma. Jadinya 0 di belakang koma selama di belakangnya 0 lagi ini tidak ada bilangan asli, maka nolnya dihilangkan. Jadinya hasilnya adalah 250%. Nah begitulah anak-anak kira-kira. Nah ada yang bingung nggak? Nah kalau ada yang bingung, kalau mau yang ditanyakan, tanya langsung saja ke Ustadz di kolom komentar ya, YouTube-nya ya, atau bisa WA Ustadz. Bagaimana usahanya ini Ustadz? Insya Allah Ustadz jelaskan. Atau kalau mau ketemu Ustadz di sekolahan juga boleh, asal tanyanya jangan banyak-banyak ya, belajarnya yang rajin di rumah, seperti itu. Kalau masih bingung ya diulang-ulang lagi videonya Ustadz gitu. Sekarang kalian akan Ustadz ajari tentang apa ya, nih yang ini tak ataskan dulu. Kalau ada soal seperti ini bagaimana Ustadz? 2,5% mau dijadikan ke pecahan biasa Us. Pecahan biasa lagi berarti. Oh ya mudah sekali. Tinggal sama saja caranya. 2,5% per 100 per 100 ya. Ini mau dijadikan pecahan biasa, mintanya ke pecahan biasa. Kalau ini ada koma ya, wah ada koma, ini komanya satu angka di belakang koma, bisa dihilangkan dengan cara dikali 10. Nah kalau belakang komanya ada 2 angka berarti kali 100 ya anak-anak ya.
Ini kali 10 juga berarti. Nah, seperti ini. Biar komanya hilang dulu. Oh, 2,5 kali 10, komanya itu mundur 1 langkah. Berarti ya hilang. Kalau dikali 10, komanya mundur 1 langkah. Kalau dikali 100, komanya mundur 2 langkah. Nah, 2 langkah. Ini berarti per 1000. Nah, selesai deh. Semuanya adalah kelipatan dari 25. Sederhanakan, 25 bagi 25 dapat 1. 1000 bagi 25 dapat 40. Karena 100 dulu bagi 25 kan 4, tinggal 0 bagi 4, 0 juga. Nah, seperti ini nak. Caranya mudah bukan? Nah, itu tadi ilmu sedikit loh dari Ustadz loh. Bagaimana kalau kalian belajar lagi di rumah, latihan-latihan soal yang ada di LKS itu dikerjakan semuanya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya Ustadz di sekolahan. Oke, itu saja kira-kira Ustadz yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, malah kita baca bersama-sama dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, semoga kalian diberikan kemudahan lagi ya untuk belajar di rumah, untuk latihan di rumah. Ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.